Oke, baik kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, sehat, baik. Oke. Ya, kita akan melanjutkan kembali materi perkuliahan kita kemarin, minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Koordinat tipe umum, terus apa lagi? Hamilton Variational Principle. Oke. Masih ingat apa aja tuh intinya? Kalau di Hamilton's Variational Principle tuh apa sih? Ada yang mau jelasin? Atau mungkin sekalian bahas PR kali ya? Itu kayaknya pertanyaannya jadi PR ya. Seperti tradisi kita yang sudah-sudah. Kenapa tradisi, Pak? Kita harus melestarikan tradisi untuk membahas PR di awal mula perkuliahan. Sekarang tanggal 9. Artinya apa? Paling belakang 9 kali ya. Boleh. Siap. Ide yang bagus. Kemarin yang awal. Terakhir. Jadi sekarang tanggal 9. 9 ya. Ini nih 079 ada nih Alia Shiva. Udah ya. Lagi yang kedua ya. Ya Pak, 9 ini Bazlina berarti. Approve. Kalau ya, karena permintaan netizen, mari kita lihat pekerjaannya Bazlina ya. Gak apa-apa ya Bazlina ya. Aman ya. Gimana muka marahnya? Kesel nih. Boleh mic-nya dikirim ke Bazlina. Gak apa-apa, kita belajar bareng ya. Jadi di sini tuh kita nggak cari benar salah ya kan. Jadi kita akan bahas bareng-bareng di sini ya. Ini masuk TikTok loh. Aman Bazlina, nomor 1 mah gampang masih. Ntar incer Justin aja tuh. Coba lihat nomor. Oke, baik kita mulai dengan pertanyaan nomor 1 ya. Boleh Bazlina dijelasin apa sih yang ditanya di nomor 1 nih? Itu kayak nanya prinsip Hamilton yang menyatakan kalau dia itu aksinya harus minimal, tapi sedangkan yang kita pelajarin kemarin itu aksinya itu ekstremum ya. Oh, oke. Iya, harusnya tuh minimum sama maksimumnya juga ada. Terus yang B-nya itu apa ya? Mana sih soalnya? Saya taruh di mana sih soalnya tuh? Di rumah saya ada. Udah di print ya? Bentar, di mana ya PR-nya ya? Oh, ini guys. Tugas week 14. Ini ya soalnya ya, Bazlina ya? Oke, jadi pertanyaan tadi adalah pertama ada pernyataan gitu ya Bazlina ya? Terkait dengan variational principle-nya Hamilton ya? Iya. Pernyataannya bilang kalau dia itu adalah menyatakan bahwa the actual path taken atau lintasan yang sebenarnya diambil itu adalah aksi di mana nilainya itu akan yang paling kecil gitu ya. Lalu kemudian di sini jawaban Bazlina adalah tadi ya dia gimana tadi Bazlina dia nggak harus yang minimal, Iya. tapi harusnya gimana? Harusnya Ekstremum, betul. Artinya apa ekstremum? bisa maksimum, Bisa minimum, bisa juga maksimum. Itu untuk si si fungsi aksinya tadi ya, si S sama dengan integral L dt-nya ya. Iya. Oke, sip. Terus yang B-nya sekalian Bazlina dilahap aja, gitu. Kemudian apa nih? State precisely what Hamilton's variational principle actually means. Nah, gimana tuh? Bunyinya ya. Bunyinya Dari gimana? Wek gitu ya. Enggak ya? Gimana? Sorry. Lanjut. Iya, jadi bunyi si Hamilton itu dari semua jalur yang dapat ditempuh dari titik awal ke titik akhir, jalur yang paling stasioner atau stabil itu terhadap perubahan kecil yang akan dipilih. Iya. Jadi jalur paling stabil, kenapa disebut paling stabil? Karena tadi si do S per do T-nya itu 0 gitu ya, atau do S per do Q-nya ya. Ya. Jadi turunannya dia terhadap si, atau mungkin si delta S ya, di mana delta itu adalah si variasi ya kan ya. Jadi delta S itu menggambarkan variasi dari si aksi yang dilakukan terhadap variasi terhadap aksi yang dilakukan itu harus bernilai 0. Dan ketika variasinya 0 artinya kan dia nggak bervariasi ya. Nggak bervariasi itu artinya apa sih? Ya stabil gitu ya, dia nilainya segitu. Makanya betul nih di sini dibilang dari semua jalur yang mungkin untuk ditempuh, jalur yang paling stabil itu memiliki perubahan yang kecil gitu ya kan ya. Betul. Oke.
Lalu berikutnya nomor C-nya. Apa nih pertanyaan ini? Describe what it means for a path to be stationary with respect to variations. Nah, ini yang tadi diskusi tadi kita juga ya. Boleh dijelasin, Bazlina? Ya, jadi lintasan stasioner itu lintasan yang paling stabil dan tidak sensitif terhadap gangguan kecil, sehingga perubahan kecil itu nggak ngubah secara signifikan. Betul. Oke deh, sip. Ya ini betul ya secara konsep, sehingga makanya untuk menyelesaikan persamaan Lagrange nanti, kita menggunakan ekspresi do-s-nya, delta S-nya itu sama dengan 0 gitu ya kan. Karena variasinya kecil, karena lintasannya stabil, seperti itu. Oke ya, terima kasih banyak Bazlina. Mungkin Bazlina boleh tembak aja langsung mau ke siapa? Justin, baik silakan ya. Kok saya Oke. nggak enak badan, Pak? Ya jangan dimakan kalau nggak enak ya. Bab. Oke. Nomor berapa Justin ininya? Kayaknya ngumpulin deh. Oh belum, seriusan. Ada, Pak. Udah ya, mana. Nomornya berapa sih? Oh iya benar, saya inget deh, kayak tadi saya lihat. Siapa nih yang paling pertama? Oh Justin. Bab. Keren Pantas saya banget. jelek banget, Pak. Terus saya jelek, saya nggak bisa baca. Oh pantas dia ngeles gitu ya, kan kemarin pertama udah, terakhir udah gitu. Dia biar yang pertama nggak dipilih ya ternyata ya. Iya lagi. Gak apa-apa ya Justin ya, gak apa-apa. Kita diskusi bareng ya teman-teman ya. Jadi Tahu, Pak. meskipun jawaban yang gak tepat-tepat amat, ya kita bahan diskusi gitu ya. Oke, ini ngejawab soalnya belum ditulisin ya. Jadi mungkin, gimana ya? Tadi saya udah buka belum sih? Jadi bolak-balik nih. It's okay. Jadi soal nomor 2-nya adalah ini ya teman-teman ya. Mungkin saya taruh dulu di sebelah sini. Oke, di soal nomor 2 kita punya apa Justin? Boleh dijelasin dulu? Ya, bagian A kita punya berapa derajat kebebasan? Nah, pertanyaannya berapa derajat kebebasan? Dari apa nih? Konteksnya apa yang lagi dibahas di sini? Jadi Z sama dengan Itu kan persamaannya. Kayaknya mungkin Justin boleh jelasin dari kalimat pertamanya dulu deh. ya maksudnya Apa yang kita punya di sini? Sistemnya tuh apa sih? Ini kan analisis sistem ya? Iya. Sistemnya tuh apa? Sistemnya Sistemnya apa? koordinat umum. No. Sistem tuh maksudnya ya sistem yang lagi kita analisis itu adalah apa? Benda apa yang lagi kita analisis? Oh, partikel ya. Iya, partikel Partikel yang bermasa S bermasa M yang bergerak di permukaan mangkok licin, betul ya, yang berbentuk seperti paraboloid. Kebayang? Ini maksudnya konteks ini yang harus teman-teman pahami dulu. Karena maksudnya bisa jadi nanti di soalnya akan teman-teman ketemu di UAS, teman-teman cuma ketemu dengan konteksnya doang gitu, tanpa ngasih persamaan matematisnya gitu ya. Justru persamaan matematis ini diturunkan dari analisis terhadap konteks yang lagi kita tinjau gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu tentang konteksnya, sistemnya ya, sistem apa yang lagi kita analisis di sini ya. Jadi again di sini kita punya apa? Partikel bermasa M bergerak di dalam surface ya of a smooth ball shaped like a paraboloid. Nah, kayak gimana tuh? Kebayang nggak tuh? Kebayang di mangkok abang-abang. Mangkok abang-abang, tapi kayaknya itu nggak paraboloid, mangkoknya kayak. Paraboloid kayak gimana kalau paraboloid? begini. Paraboloid gimana? Yang kayak gini ya, kayak parabola tapi dia oid, ya kan? Artinya dia parabola yang diputar 3 dimensi gitu teman-teman ya. Jadi misalnya parabola gini nih. Nah kalau kita putar 3 dimensi, nah itu dia nanti akan jadi kayak mangkok kan? Kebayang nggak tuh teman-teman ya? Nah si bolanya ini tuh dia bergerak di dalam sini nih. Di dalam mangkok-mangkok ini nih ya. Dia bisa ada di sini, bisa ada di sini, bisa juga ada di sebelah depannya, segala macam ya. Jadi artinya di sini kita punya constraint nih ya. Punya holonomic constraint atau punya batas ya kan ya. Batasnya apa nih? Yang disebut sebagai pembatas di sini apa nih berarti kira-kira Justin? Dimensi Z. Z-nya kenapa? Z. Iya, Pak. Kenapa Z-nya apa? Z-nya nggak bisa ke bawah kalau mau mangkok. Iya, karena dia ada di mangkoknya, betul. Dan dia juga nggak bisa di atas mangkok sih sebenarnya. Jadi nilai Z itu akan tergantung pada berapa nilai X dan Y-nya gitu ya kan ya.
Oke, nah ini terus kemudian juga sebenarnya ini juga dia parabolatnya juga kasih konteks sih. Jadi maksudnya ini kalau teman-teman plot nih kurvanya di GeoGebra misalnya, kita nanti teman-teman akan dapetin ya kayak gini, parabola yang memiliki vertex di origin, di sumbu pusatnya, di O nih ya, di titik 00 gitu ya kan. Nah udah, jadi artinya dari sini kita bisa lihat ada nilai Z yang tergantung sama nilai X sama nilai Y-nya gitu ya kan. Oke. Nah makanya jadi dari sini, dari dari koordinat 3 dimensi, kita punya berapa constraint jadinya? 1, sehingga derajat kebebasannya jadi 3 dikurang 1 jadinya 2 gitu ya. Anyway ini juga sebenarnya karena jumlah partikel yang kita analisis adalah ada 1 ya. Kalau partikelnya ada 2 gimana tuh teman-teman? Diapain? 3 kali 2 terus dikurang 1 gitu ya kan. Jadi kalau teman-teman ingat kemarin kita udah belajar ya cara untuk nentuin jumlah dari derajat kebebasan ya pakai mana ya kemarin ya? Di mana sih itu kemarin kita bahas itu? Apa di pertemuan yang hari Selasanya ya? Di situ. Di yang itu, Pak. Oh di per umum ya? Iya. Nah yang ini nih teman-teman ya. Jadi ya nah ini nih. Kita bisa hitung pakai ini ya 3N dikurangin M ya. 3 dikali jumlah partikel dikurang dengan jumlah constraint-nya. Oke. Udah jelas sampai sini teman-teman? Dengan yang dituliskan sama Justin, clear ya? Iya. Oke, lanjut Justin. Nomor 3. Kenapa? Lanjut nomor 3 kan, Pak? Kenapa? Lanjut nomor 3 kata. Lah baru nomor A baru. Nah sekarang nomor B-nya nih Justin, gimana tuh? Suggest a convenient set of generalized coordinates and justify your choice. Nah gimana nih? Koordinat di per umumnya berarti apa kira-kira? Bisa tuh dengan dia. Ini mic-nya dipegang Justin nggak sih? Iya. Oke. Gimana Gimana nih? Jadi apa nih yang jadi? Karena dia ada 2 derajat kebebasan kan ya, berarti kira-kira kita bisa define pakai ya 2 nilai ya. Misalnya kita pakai salah satunya adalah Q X gitu ya kan, dan salah satunya lagi adalah Y gitu ya kan. Gitu. Nah terus habis itu sebenarnya alternatively bisa juga kita pilih dengan menggunakan R sama theta ya, atau koordinat polar ya, karena kan dia terpusat di ini kan, apa namanya, parabolanya tuh ada originnya di sini ya kan. Kenapa? Oh siap. Oke. Ya jadi alternatively teman-teman juga bisa konversi ini menjadi koordinat R sama theta gitu ya. Jadi kalau kita konversi jadi R sama theta, maka R-nya itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini maksudnya apa nih R theta nih teman-teman? Masih ingat kan teman-teman dengan apa namanya sistem koordinat R theta? Ini koordinat polar ya namanya. Masih ingat gimana tuh caranya? Ya jadi apa namanya teman-teman bisa define pertama R ya, di mana R itu adalah ya apa namanya jari-jarinya gitu ya kan ya. Jadi misalnya kita gambarkan seperti ini R-nya ya kan. Nah, sedangkan theta-nya itu adalah sudut yang dibentuk antara si apa namanya si partikel dengan si sumbu X-nya gitu ya kan. Jadi misalkan R-nya kita pilih di sini. Kalau theta itu dia ini ya muternya tuh terhadap sumbu ini ya, sumbu ini. Jadi ini kayaknya kalau kayak gini sih berarti mestinya akan ada R theta sama si-nya sih gitu ya. Jadi makanya di sini sebenarnya Justin instead of pakai theta dia pakainya si nih. Jadi si itu adalah sudut dari si R ini ke sini misalnya gitu ya kan. Oke, jadi ini ya si-nya tuh ya. Iya betul. Gitu, makanya jadi ini bisa didapat dari bentar ini tapi Y per X ya. Bentar, berarti kalau kayak gitu kayaknya sih ini berarti yang dimaksud Justin tuh bukan theta yang ini deh. Berarti ini adalah lebih ke theta yang dibentuk antara Y sama X-nya ya. Jadi misalnya nih teman-teman bayangin partikelnya ada di sini nih posisinya, oke? Ups. Misalkan partikelnya ada di sebelah sini nih posisinya ya kan. Nah berarti kan kalau kita proyeksikan ke bawah, kita bakal bisa dapetin koordinat X dan Y-nya dia ya enggak? Kita mungkin bisa bayangin ini dia bakal punya, mungkin kita tarik ke sebelah sini untuk dapetin berapa nilai X-nya, dan kita bisa tarik ke sini untuk dapetin berapa nilai Y-nya gitu ya kan. Nah sedangkan R-nya itu adalah ya yang ini nih teman-teman. Ya R-nya adalah yang ini, R. Nah, sehingga dari sini teman-teman bisa lihat R itu bisa disusun dari Pitagorasnya X sama Y tuh, ya kan? Makanya di sini Justin nulisin R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat gitu.
Nah, sedangkan tetanya di sini ini adalah tan inverse dari y per x ya. Berarti itu kelihatannya tetanya itu referring ke angle yang ada di sebelah sini nih. C-nya nih, oke? Jadi nilai tetanya ini akan jadi R, C gitu ya kan. Nah, nanti dari sini kita bisa takar tuh ya kan untuk mendapatkan nilai si Z-nya dalam X sama Y-nya ya kan. Oke. Jadi nanti kita bisa, bentar, alasan koordinat ini secara otomatis memenuhi kebutuhan constraint Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sehingga masalah direduksi menjadi 2 variabel bebas. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya agak ini sih, mungkin penjelasan tentang konversi dari R sama C-nya ini mungkin perlu dilengkapi gitu ya. Dan ini sebenarnya belum menjelaskan ininya sih, apa namanya, posisinya dia di piringnya gitu. Karena dengan R sama C doang, itu baru ngejelasin tentang proyeksinya dia di bidang XY. Di sininya doang. Dia belum kita angkat ke atas. Jadi sebenarnya ada satu nilai lagi gitu ya kan, yang sebenarnya bisa dihitung pakai R sama C-nya juga, kayak gitu. Oke ya? Tapi so far overall ini udah bener ya, jadi intinya kita punya 2 variabel bebas lah ya di sini. Makanya jadinya kita bisa define pakai 2 koordinat yang independen gitu. Nah terus habis itu nomor C ini apa nih? Explain why using Cartesian coordinates would introduce unnecessary redundancy. Gimana nih? Gimana penjelasannya? Kenapa kayak kalau makan? Saya nulis apaan sih tuh? Gimana Justin? Nih Justin, ini dibaca aja pekerjaannya Justin, ada kan? Ada nggak ya? Mana kertasnya Justin? Oh iya di buku ya. Bentar Pak. Ya. Tulisannya menggunakan X, Y, Z langsung mengharuskan pernyataan constraint Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat secara eksplisit yang membutuhkan penggali Lagrange dan merumit persamaan gerak. Koordinat umum sudah membuat constraint secara alami. Iya. Oke, kayaknya ini berarti jawabannya Justin lebih ke apa namanya antisipasi dari langkah selanjutnya. Jadi kan setelah kita defining generalized coordinates-nya, sebenarnya nanti kita bakal aplikasikan si prinsip Lagrange-nya itu kan untuk dapetin persamaan geraknya. Nah, tapi di sini Justin udah kasih penjelasan bahwa kalau pakai X, Y, Z nanti dia bakal jadi lebih complicated ke arah depannya gitu. Gitu sih. Oke, sip. Mungkin cukup ya Justin, terima kasih. Justin boleh sekarang pilih mau siapa orang berikutnya untuk menjelaskan nomor 3. Kebetulan karena bulan Desember kita milih Peter. Kita pilih Peter, ya. Benar yang nyumbung ya, belakangnya ER ya, benar-benar. Oke, Peter silakan dijelaskan soal nomor 3 nih Peter. Nomor 3 tuh dari persamaannya ditanya tentang holomonik sama non-holomonik. Iya, apa tuh bedanya tuh Peter? Kalau holomonik, Holonomik ya? holomonik itu Nomik bukan monik, nomik. holomonik Holonomik, itu bergantung sama kecepatan. Oh iya, oke. Terus kalau non holonomik? Tidak bergantung. Emang iya ya, kayak gitu ya? Itu yang saya tahu sih, Pak. Coba bentar kita lihat ya. Peter nomor berapa ininya NIM-nya? Kalau holomonik tuh kayak ditanya tempat. Nomik, holonomik. Holonomik. Ditanya tempatnya, kayak posisinya. Ya kan, Pak? Kalau non holomonik ditanya kecepatannya. Bentar, ini mana punya Peter nomor 3 ini ya? Iya, Pak. Mana penjelasannya nih Peter? Ya nggak ada penjelasannya. Sama gitu. Oh, cuma nentuin doang ya holonomik sama non holonomik yang mana gitu ya? Caranya juga saya pakai otak saya aja. Pakai otak, Tuh. logical thinkingnya. Oke. Nggak pakai chat GPT? Nggak apa-apa, sebenarnya pakai juga, yang penting ngerti ya. Oke, gimana nih? Jadi kan yang pertama tuh persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat per Y kuadrat. Kalau Minus saya R lihat, kuadrat. itu kan nggak ada turunan pertama. Turunan pertama itu kan kecepatan. Jadi saya anggap itu holomonik. Ah, oke. Karena dia cuma ya udah directly menggambarkan posisi ya. Holomomik. Ya, karena dia tidak melibatkan kecepatan ya. Udah di kepala saya, Pak. Holonomik. Holonomik. Betul, ya betul. Oke, karena di sini nggak ada dot-dotnya ya. Ada dotnya, Jadi, Pak. Jadi saya lihatnya nggak ada dotnya. ya, karena dia nggak related with velocity kan ya. Betul. Oke, ya betul. Terus berarti nomor 2 sama 3-nya? Sama Yang 2 apa yang 2? Kalau 2 kan X. Dot turunan pertama dari X sama turunan pertama dari turunan pertama kan
kecepatan, jadi saya non holonomic. Karena dia involve velocity di situ ya, makanya dia non holonomic. Oke, good. Yang terakhir. Yang terakhir tuh ya sama kayak yang pertama saya lihat. Oke, iya sama ya, nggak ada apa namanya, nggak ada turunan. nggak ada dot-dotnya ya, betul. Ya. Salah ya, iya. Salah ya. Moniknya. Nomic ya, holonomic sama non holonomic. Oke, sip. Wah, kegampangan nih kayak buat Peter ya. Oke, lanjut Peter, boleh dipilih untuk nomor 4. Siapa yang mau ngebahas? Karena sekarang hari Selasa, Karena hari Selasa, saya panggilnya Alpito. Alvito. Oke. Alvito, mana nih Alvito? Alvito NIM-nya berapa Alvito? Mana sih? Oh ini ya, Muhammad Alvito Abdillah ya? Panjang ya? Panjang ya? Waduh. Oh ini ngomongin soal sistem pendulum ya? Wah ini mah panjang sih ini. Iya Pak, Bapak aja ya. Ya ini mungkin nanti deh langsung ke sekalian kita jelasin. Nanti kita akan ketemu sama soal kayak gini sih di materi kita hari ini. Gimana Yasnya? Gini Bu. Kayak successful banget. Tapi nggak apa-apa, kita coba baca jawab A sama B-nya dulu deh. Gimana nih? Di yang soal A gimana tuh? Atau boleh dijelasin dulu Alvito, nih soal ini nanyain soal apa sih? Menurunkan persamaan gerak Pak dalam koordinat umum. Sistem yang lagi dianalisis nih apa? Sistem yang lagi analisis tuh apa ya? Sistem apa yang lagi dianalisis di sini? Sistem tuh artinya benda yang lagi kita analisis nih apa? Yang lagi ditinjau tuh apa? Bandul Pak. Bandul, betul. Itu kan ada ya di kalimat pertama ya teman-teman. Iya, perhatikan sebuah bandul Terus bandul dengan panjang panjangnya apa? yang diikatkan L. Terus? Yang diikatkan pada langit-langit yang bersifat tetap. Iya, diikatkan di langit-langit yang fix ya. Jadi teman-teman bisa bayangin nih kayak kita gantungin sesuatu nih ya di langit-langit gitu ya kan. Nah terus habis itu ya si pengikatnya si apa namanya si pinpoint ya apa sih namanya? Pakunya itu dia nggak gerak-gerak kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin akan lebih bagus kalau soal-soal kayak gini tuh teman-teman gambarin dulu ya. Anyway ini tips nih buat UAS ya. Nanti di UAS akan keluar nih soal-soal model kayak gini. Jadi jangan sampai teman-teman cuma nulis persamaannya doang. Ini jadi pertanyaan nih, wah nih persamaan dapat wangsit dari mana gitu ya kan. Iya Pak. Minimal persamaan ini sebenarnya kan didapat dari analisis ya kan. Ya entah mungkin orang punya imajinasi yang sangat kuat, tapi saya sendiri sih nggak bakal bisa melakukan itu. Jadi langkah pertama ketika nentuin sistem koordinat tuh teman-teman mungkin perlu untuk gambar dulu ya. Jadi di sini kita punya bandul ya kan yang digantung dengan tali sepanjang L, betul ya. Jadi ini adalah si L-nya tuh yang ini nih teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya, terus bandulnya bermassa M gitu ya kan. Nah, terus habis itu apa lagi nih? Ya, oke. Nah, terus habis itu apa lagi di sini? Suruh ngapain dia? Lanjutin Alvito. Gunakan sudut dan diukur dari vertikal sebagai koordinat umum. Jadi artinya di sini kan teman-teman bisa bayangin ya kalau kita apa namanya simpangkan si bandulnya, maka bandulnya ini akan melakukan gerak bolak-balik, gerak osilasi, gerak harmonik sederhana kalau dia nggak ada gaya geseknya gitu ya kan. Nah ini juga dibilang si simple pendulum, artinya itu referring to simple harmonic motion, di mana dia nggak ada gaya gesek udaranya gitu ya kan. Jadi artinya nanti gerakannya akan ya seperti ini ya teman-teman ya, osilasi pada umumnya ya kan. Nah sedangkan di sini dia minta kita untuk analisis pakai theta nih ya kan, di mana theta adalah angle measured from the vertical as the generalized coordinate. Berarti tetanya taruh mana nih? Taruh di Angle from vertical. Vertical itu kan berarti ini ya? Iya. Terus kalau bendanya ada di sini berarti kan posisinya kita bisa ambil kayak gini nih teman-teman. Jadi tetanya itu adalah yang ini nih gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Oke. Nah, terus habis itu gimana nih? Untuk yang nomor A gimana tuh caranya Alvito? Menyatakan X dalam theta dan Y dalam theta. Gimana caranya? Gimana ya? Bentar Pak. Iya, Take your time. Ya, segitiga siku-siku gitu. Segitiga siku-sikunya mana tuh? Gimana tuh? Yang itu. Yang mana?
Ya, mungkin teman-teman bisa bayangin ini kita taruh dia di sistem koordinat XY gitu ya teman-teman ya. Jadi kan kalau kita taruh dia di sistem koordinat XY, mungkin kita bisa bayangin ini adalah Y-nya dan ini adalah X-nya. X-nya nih, ya kan? Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat nih teman-teman posisinya si benda, misalnya bendanya lagi ada di sebelah kanan nih, ya kan? Jadi ini tuh shadow-nya aja ya. Mungkin saya gambarin kayak gini deh. Jadi ketika bendanya sedang berada di sebelah kanan, ya kan? Maka benda ini akan memiliki koordinat kan ya? Tentunya koordinatnya kita bisa nyatakan dengan X dan Y gitu ya kan ya. Jadi ini koordinat X-nya, ini adalah koordinat Y-nya. Ya kan? Yang kalau kita gambarin pakai segitiga, teman-teman mungkin bisa bayangin ini X-nya jadinya yang ini nih ya kan. Sedangkan Y-nya adalah yang ininya nih ya kan. Nah sekarang berapa nih teman-teman nilai X dan Y-nya dalam kasus ini jadinya? 1 sin theta ya sih? Iya kan? Sin. Ya, yang jelas kita tahu tadi di sini panjang talinya adalah L kan. Iya. Berarti ininya juga harus L nih, L. gitu. Oke? Nah, terus berarti untuk cari X sama Y-nya gimana? Pakai Yang mana buat yang pakai sin? Yang X? Kenapa yang X pakainya sin? Betul, karena dia sisi depannya ya. Teman-teman bisa lihat nih, kan sudut segitiganya di sini ya. Berarti sisi depannya adalah yang ini nih. Nah ini berapa nih? Ya ini sama dengan ini nih, si X-nya ya kan. Makanya X-nya bisa kita nyatakan dengan L sin theta. Gitu. Nah ini benar nih, sama yang Alvito tulisin, L sin theta ya. Nah tapi tanpa konteks gambar, mungkin agak susah untuk diinterpretasi jadinya. Jadi saran buat teman-teman, again saya kasih peringatan lagi, soal model kayak gini bakal keluar ya di UAS. Jadi pastiin teman-teman untuk menurunkan rumusnya teman-teman gambar dulu gitu ya. Jadi ini ya L sin theta, terus Y-nya gimana nih Y-nya? min cos, Pak. L cos theta. Kenapa dia? Karena ada di samping. Nah, tapi di sini Alvito nulisnya ada minusnya nih. Kenapa ya? Karena kenapa? Karena di bawah Betul, pivot. karena di gambar ini ceritanya kita punya dia ada di bawah sumbu X ya kan. Jadi nilai Y-nya akan selalu negatif gitu. Makanya jadi di sini kita bisa tuliskan Y theta-nya adalah minus L cos theta gitu. Udah jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Udah ya? Oke, good. Nah, berikutnya untuk cari X dot sama Y dot ya intinya sih dia adalah ini ya, turunan terhadap waktunya ya kan? Gimana nih nuruninnya? Ya ini tinggal pakai aturan rantai aja ya teman-teman. Masih ingat aturan rantai? Kayak gimana tuh aturan rantai? Iya, mau cos nggak sih? Betul, kita pertama turunin luarnya dulu, habis itu baru kita kali dengan turunan yang dalamnya gitu ya kan. Nah sekarang kalau kita punya X sama dengan L sin theta, ya kan. Nah ini kan X dot itu artinya turunan dari si fungsi ini ya kan. Iya. Nah di mana nilai L ini, L itu nilainya variabel atau konstan dia? Konstan. Konstan, karena nilai L segitu-segitu aja kan. Jadi dia kita treat sebagai koefisien yang kita bisa tulis langsung. Nah sedangkan, ya betul, L ya. Nah, sedangkan sin theta itu adalah variabel atau konstan nih? Ya, artinya karena dia berubah terhadap waktu kan ya. Sehingga kita bisa turunkan tuh si sin theta jadi cos theta, betul. Nah, tapi kita lihat di sini ternyata dia cos dari theta, di mana theta juga adalah variabel ya kan. Karena nilai theta-nya berubah kan. Theta itu kan menggambarkan sudut yang dibentuk setiap waktu. Sehingga ketika sudutnya berubah, ketika t-nya berubah, theta-nya juga berubah, sehingga theta adalah variabel, sehingga kita harus turunkan juga nih ya. Jadi maksudnya ini kita kalikan dengan turunan dari si theta terhadap waktu. Apa tuh turunan theta terhadap waktu? Theta dot, betul ya. Makanya jadi di sini kita punya, di sini sama Alvito ditulisin X dot sama dengan L. Nah ini kayaknya kalau ini jadi kayak locos apa lah ini. Nah ini tapi maksudnya ini adalah theta dot ya Alvito ya. Benar gitu maksudnya Alvito? Benar ya Alvito gitu maksudnya ya nulis ini ya. Cos. Betul ya, jadi L theta dot cos theta gitu ya? Iya. Betul ya. Oke, nice. Jelas sampai sini teman-teman untuk dapetin X dotnya. Lanjut Alvito, coba sekarang Alvito yang jelasin. Untuk Y dot gimana Alvito dapetinnya? Sama, Pak. Gimana tuh samanya? Kayak yang kayak tadi tuh yang Diturunin dari ekspresi si Y-nya. Y-nya apa tadi Alvito? L cos. Minus Minus L ya L
cos. cos theta. Theta. Berarti y dotnya jadi apa? Y dotnya jadi L sin. Minus L. L Sorry, jadi positif ya, Jadi karena positif. cosnya akan jadi. Mungkin atau enggak kita tulis gini dulu ya. Negatif L. sin. Terus habis itu cosnya jadi negatif sin ya. Iya. Sin Negatif sin theta. theta. Nah, habis itu aturan rantai lagi. Kita kalikan dengan turunan theta yaitu theta dot gitu ya kan. Nah, makanya jadinya jadi positif tuh ya. Jadi L. Nah, ini again nulisnya Iya, O salah lagi, Pak. theta ini ya. Gitu ya. Jadi L theta sin theta gitu. Dah, yeay. Oke, bisa Alvito? Bisa, Pak. Yang lain bisa? Ngerti ya konteksnya ya? Oke, good. Selanjutnya, write the Lagrangian. Ya berarti ini tinggal hitung pakai ini aja ya. Cari energi kinetiknya, cari energi potensialnya. Terus kita kurangin ya kan. Nah, energi kinetik apa rumusnya? Setengah M V kuadrat ya kan. Dimana V-nya ini karena dia bergerak dalam dua arah ya, X dan Y. Berarti kita bisa dapetin dari X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat tuh. Ya kan? Nah ternyata dia jadi kayak gini nih. Dari mana tuh? Setengah M kuadrat. Apa sih? Setengah ML kuadrat theta dot kuadrat. Nah dari mana nih kira-kira teman-teman? Dari mana nih? X-nya, X dotnya ya sama Y dotnya. Mungkin kita coba tulis ulang ya. Setengah M X dot kuadrat ya kan? Tambah Y dot kuadrat. Nah, berarti setengah M. Nah, X dotnya apa? L theta dot cos theta gitu ya kan? Dikuadratin ya kan? Ditambah L theta dot sin theta dikuadratin. Gitu. Nah, terus jadi apa nih teman-teman? Kalau kita hitung theta sama dengan setengah M. Nah, ini jadi apa nih? L kuadrat theta kuadrat terus theta dot ya. Anyway, ini dotnya jangan ketinggalan ya teman-teman ya. L kuadrat theta dot kuadrat terus cos kuadrat theta ya. Terus tambah L kuadrat theta dot kuadrat sin kuadrat theta. Nah, terus diapain lagi nih? Betul ya, L kuadrat sama theta dot kuadratnya keluar. Again, theta dot ya, bukan theta doang ya. Theta dot. Beda tuh maknanya ya, secara prinsip beda banget. Terus sisanya tinggal cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Jadinya? Betul, dari mana tuh satu? Ini identitas trigonometri tuh teman-teman ya. Jadi ini materi-materi matematika dasarnya harus di-recall lagi ya teman-teman ya. Jadi ini ada T sama dengan setengah M L kuadrat theta dot kuadrat. Nah inilah hasil akhir untuk si T-nya gitu. Jelas? Gampang? Bisa? Good? Oke. Nah sisanya untuk yang V-nya gampang lah ya. Boleh Vito gimana? V-nya? Alvito kan tadi ya kerjanya? Iya, Pak. Wah, sabar Vito. Jangan. Kesel banget ya Vito. Sabar Vito. Maaf. Iya. Gimana V-nya gimana cara kerjanya Vito? F-nya berarti MG ya. MGH aja ya. MGH ya boleh. Nah, tapi karena H-nya negatif Y, jadinya ya udah ya tinggal jadi kayak gitu ya. Atau MGY dan karena Y-nya adalah negatif L cos theta, jadi tinggal disubstitusi aja. Oke, ya rasanya cukup ya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Vito. Alhamdulillah ya Allah. Oke, jadi clear ya teman-teman untuk menyusun Lagrangian ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Clear? Jelas? Oke, good. Kalau gitu sekarang kita bisa masuk ya teman-teman ke materi kita hari ini. Bakal bahas apa kita hari ini harusnya? Nih, kita akan menggunakan formalisme Lagrangian untuk menurunkan persamaan gerak benda ya. Jadi sekarang nih kita akan pakai si persamaan Lagrangian tadi, persamaan T minus V tadi untuk dapetin persamaan gerak ya. Anyway, ngomongin persamaan geraknya kayak gimana sih teman-teman? Bisa sebutin nggak contoh persamaan gerak? Apa? Hah? Gerak parabola, gimana persamaan gerak parabola? X kuadrat plus Y kuadrat. Itu kayaknya itu deh persamaan paraboloid yang tadi ya. Itu persamaan ini, bidang itu tuh. Persamaan apa? Surface-nya paraboloid. Gimana teman-teman? Persamaan gerak?
Ini materi fisika dasar ya. Apa? Dapu mau sebutin? Apa? V0 plus AT. Nah itu salah satu persamaan gerak tuh. Gerak apa tuh? Betul, gerak lurus, berubah, beraturan. Jadi sebenarnya kan gerak di dalam fisika tuh ada banyak ya teman-teman ya. Nah rumus-rumus yang berkaitan dengan gerakan itu disebut juga sebagai persamaan gerak. Gitu teman-teman ya. Kayak tadi Dafu sebut ada V sama dengan V0 plus AT. Itu kayak rumus klasik banget ya. Nah, tapi ini sebenarnya nggak directly itu sebenarnya jadi parts of persamaan gerak. Tapi sebenarnya dalam konteks yang lebih umum, persamaan gerak itu biasanya menghubungkan posisi dengan percepatan. Jadi S sama A-nya gimana? Jadi kalau kita ngomongin, kenapa ini Peter, Justin, kenapa? Mau nge-charge, oke. Di sini ada nih. Mau ke depan nih, kosong bangkunya. Udah ya, tolong dikondisikan ya. Boleh sambil dicari colokannya. Nah, jadi tadi again ya, tadi saya lagi ngomong apa deh? Persamaan gerak ya. Persamaan gerak umumnya menghubungkan posisi dengan percepatan ya, antara S dengan A atau kayak X dengan A, atau bisa juga kita define pakai X dengan X double dot jadinya. Oke? Jadi contohnya adalah kayak misalnya kita punya GLB gitu ya kan. Nah, persamaan gerak lurus yang menggambarkan hubungan antara GLBB maksudnya. Persamaan gerak yang menggambarkan hubungan antara posisi dengan percepatan itu bisa kita dapetin dari ya persamaan yang kayak gini teman-teman ya. Ingat gak? V0T plus setengah AT kuadrat ya. Nah tapi mungkin nanti dalam versi versi McLass kita akan tulis posisi sebagai X misalnya. Ya misalkan ini ngomongin soal gerak lurus yang bergerak di sumbu X gitu ya kan. Nah kemudian ini akan jadi X dot gitu ya. Ini X0 dot gitu ya harusnya. Atau ya V0 aja deh nilai awal kan ya. Ditambah setengah, nah ini adalah si X double dotnya nih teman-teman. Karena ini adalah percepatan yang merupakan turunan kedua dari si posisi gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ini adalah salah satu contoh dari persamaan gerak pada gerak lurus berubah beraturan gitu. Nah ada gerak apa lagi sih di fisika? Gerak melingkar, gerak harmonik, betul. Nah itu mungkin ya ada gerak harmonik ya. Gerak harmonik sederhana biasanya ya kan ya. Nah persamaan gerak harmonik sederhana tuh gimana ya teman-teman? Apa? Gimana persamaan gerak harmonik sederhana? Ada yang ingat persamaan gerak harmonik sederhana? Nggak inget ya? Nggak inget ya? Nggak apa-apa. Asal sebut aja nggak apa-apa. Asbut aja, asal. ST? ST sama dengan, pakai apa tadi? X. XT sama dengan A cos omega T plus C. Oke, iya. Ya betul, ini adalah salah satu persamaan gerak dari gerak harmonik sederhana. Nah tapi sebenarnya lebih umumnya lagi ini seperti ini juga disebut sebagai solusi dari persamaan gerak. Kenapa ini bukan persamaan gerak ya? Karena tadi again persamaan gerak itu menggambarkan hubungan antara posisi dan percepatan. Jadi X sama X double dotnya yang mau kita munculin kayak gitu ya. Oke. Nah sedangkan ini nih adalah solusi dari persamaan gerak ya. Kenapa ini malah jadi solusi dari persamaan gerak? Karena persamaan geraknya sendiri sebetulnya bukan yang ini ya, in general ya. Nah, tapi untuk persamaan gerak harmonik sederhana dalam konteks yang lebih umum, sebenarnya kita bisa analisis dengan menggunakan Newtonian analysis ya. Kalau pakai Newton gimana teman-teman? Masih ingat nggak? Analisis persamaan gerak dengan menggunakan hukum Newton. Hukum Newton berapa yang bisa kita pakai? Betul, karena hukum Newton kedua itu menjelaskan hubungan antara gaya total dengan percepatan, ya kan ya? Gaya total menggambarkan dinamikanya yang menyebabkan benda itu mengalami percepatan, sedangkan percepatannya sendiri itu menggambarkan gerakannya seperti apa, gitu, ya kan? Jelas ya teman-teman ya? Nah sekarang misalkan nih kita punya gerak harmonik sederhana yang kita bisa ambil contohnya adalah, tadi sebenarnya sempat dibahas ya pakai bandul ya, itu ada GHS juga. Nah mungkin tapi sekarang di sini saya pengen ngajak teman-teman untuk diskusi pakai pegas, betul ya. Nah, di pegas ini kalau misalkan kita simpangkan ke sebelah kanan, maka apa yang akan terjadi?
Pegasnya akan stretching dan kemudian pas dilepas dia bakal oscillating, bukan mantul. Dia tapi bakal maju jalan ke kiri, terus jalan lagi ke kanan dan seterusnya tuh. Jadi dia repeating motion ya kan? Oke. Nah, di mana teman-teman bisa bayangin ya ketika dia ditarik ke sebelah sini misalnya ya kan? Nah, berarti kan dia akan mengalami perpindahan ya. Jadi perpindahannya itu adalah ke sini. Sedangkan di sisi lain dia akan mengalami gaya ya kan? Gayanya kemana tuh teman-teman? Kalau kita tarik ke kanan. Gaya oleh si pegasnya itu akan ke kiri, betul ya. Jadi gaya yang lagi kita bahas di sini adalah gaya yang menyebabkan dia bergerak harmonik, yaitu gaya pegas. Di mana gaya pegas itu akan selalu berlawanan dengan simpangannya gitu ya. Jadi kalau kita extend, kita perpanjang pegasnya ke kanan, maka dia akan narik balik ke kiri. Dan sebaliknya ya, teman-teman juga bisa bayangin kalau pegasnya ini kita dorong, kita tekan, kita kompresi ke kiri, maka pegasnya akan ngedorong balik ke sebelah kanan gitu ya. Jadi artinya di sini ada gaya pada pegas nih, gaya oleh pegas ya. Kita mungkin bisa kasih nama F-spring ya. Gaya oleh si pegas. Jelas sampai sini dulu? Jelas ya. Nah sekarang dari sini kita akan pakai analisis Newton dulu ya teman-teman ya. Newtonian analysis itu kita bisa pakai dengan menggunakan hukum Newton yang keberapa tadi? Apa bunyinya? Benar. F sama dengan M kali A gitu ya. Mungkin lebih lengkapnya teman-teman juga bisa tulis pakai sigma F ya. Atau F net ya kan. Sama dengan M dikali A. Anyway ini karena kalau kelas ya, kita mungkin perlu define bahwa ini adalah besaran vektor ya. Yang memiliki arah gitu ya kan. Jadi arah gaya itu akan sama dengan arah percepatannya gitu ya kan. Good. Nah sekarang di sini yang gaya pada benda nih itu adalah gaya spring kan ya. Jadi F spring kita bisa define kayak gini ya. F spring itu sama dengan M dikali A gitu ya. Nah di mana F springnya itu adalah, teman-teman masih ingat? F spring gaya pada pegas itu gimana ngitungnya? Ada rumusnya tuh. Gaya pada pegas, hukum Hooke namanya. Coba cari deh, hukum Hooke. Betul. Minus Kx gitu ya kan. Jadi pakai negatif itu karena ya gaya pada pegas itu akan selalu berlawanan dengan si ininya ya. Perpindahannya ya kan. Makanya kita temui di sini ketika dia dipindah ke sebelah kanan, gayanya tuh ke kiri. Jadi gayanya tuh ngelawan gitu. Makanya jadi di sini minus Kx sama dengan MA. Jelas sampai sini? Oke ya. Nah dari sini berarti kita bisa dapetin hubungan di mana X sama dengan negatif M per K mungkin ya. Dikali A gitu ya kan ya. Nah di mana ini tuh nilai M sama K itu kan dia konstan ya. Nah karena dia nilai M sama K-nya konstan, berarti kita bisa tulis dia X sama dengan negatif omega kuadrat dikali sama A nih. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi solusi dari persamaan gerak harmonik sederhana. Bukan solusi, ini adalah persamaan gerak harmonik sederhananya. GHS-nya itu persamaannya seperti ini. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, sedangkan dari persamaan ini, nanti kita bisa cari solusinya nih. Kira-kira solusinya apa sih, teman-teman? Solusi dari persamaan ini? Yang tadi, yang mana? Yang disebutin sama siapa beliau ini namanya? Dara. Betul. Solusinya adalah yang disebutin sama Dara ya, di mana X sama dengan A cos omega T plus C, ya kan ya? Nah, nanti teman-teman bakal bisa lihat nih, kalau kita turunkan sekali untuk dapetin X dot-nya, kita akan dapat apa? A sin omega T plus C kali omega, ya, karena di sini ada aturan rantai. Anyway, turunan dari cos itu negatif sin ya. Jadi ini harusnya negatif sin. Atau mungkin kita bisa tulis negatif omega A sin. Oke? Nah, kalau kita turunkan lagi untuk dapetin percepatannya X atau X double dot-nya. Minus cos. Mungkin di depan kita punya negatif omega A kan ya. Terus habis itu dia jadi cos omega T plus C. Kali, bukan tambah ya, kali omega. Jadi apa nih? Jadi omega kuadrat kan nih? Betul. Nah ini adalah apa nih? Ini adalah negatif omega kuadrat X ya kan? Kenapa? Karena ini tidak lain tidak bukan adalah X tuh ya.
Makanya ini dibilang sebagai solusi dari persamaan GHS gitu ya kan. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya. Mungkin kita bisa tuliskan dengan notasi dot-dotnya ya. Jadi artinya teman-teman bisa lihat nih kalau kita tuliskan dalam notasi x dot, x double dot ya. Nah ini jadi kayak gini nih ya kan. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Jadi yang disebut persamaan gerak itu umumnya menghubungkan antara posisi dengan percepatan ya. Nah sedangkan persamaan antara posisi terhadap waktu itu sering juga bisa kita sebut sebagai solusi dari persamaan gerak. Oke, udah jelas sampai sini? Oke, nah tapi ini yang kita bahas barusan itu adalah yang harusnya teman-teman udah pelajari di FISDAS nih, ya kan? Karena kita pakai apa nih? Pakai Newtonian, bukan Lagrangian. Ya, meanwhile, pembahasan kita hari ini adalah soal Lagrangian. Jadi nanti di sini kita akan mencoba untuk menganalisis bagaimana metode Lagrangian bisa dipakai untuk mendapatkan persamaan gerak yang serupa. Persamaan gerak yang harusnya kayak gini juga kalau di GHS gitu. Jelas sampai sini? Ini kita baru ngomongin soal objektifnya ya, apa yang mau kita lakukan ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Ya, Justin. Nggak ada. Oh, nya tuh maksudnya nggak ada gitu. Siap. Yang lain? Ada yang mau tanya? Dara, silakan. Enggak? Oh, enggak, Peter nih ada-ada aja. Oh iya. Angkat kaki. Pergi dong dia, cabut. Jangan. Udah ya, aman ya? Sebelah sana, ujung sana aman? Di paling ujung ada siapa itu? Kayaknya dia di situ terus ya. Itu emang bangku kalian udah ada nama-namanya. Iki kalau saya lihat posisinya sama ya? Iya ya? Ya pecinta AC. Iya. Lah emang dapat AC di situ? Iya ya, saya lihat-lihat kayak posisinya sama kayak Rido di sini, Dara di sini, Peter di situ. Ya udahlah. Iya. Formasi. Siap. Oke, udah ya, cukup ya teman-teman ya. Baik, kalau gitu sekarang kita lanjut ya ke materi kita hari ini, itu tentang Lagrange Equations of Motion for Conservative System. Artinya apa tuh? Persamaan gerak dari Lagrange ya untuk sistem yang konservatif. Konservatif itu artinya apa sih? Apanya sama? Kekal, betul nih ya. Jadi konservatif itu mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah konservasi lingkungan, pernah dengar? Apaan tuh artinya? Bahasa Indonesia apa sih konservasi lingkungan? Itu tuh pelestarian lingkungan ya. Kita pengen bikin supaya lingkungannya lestari. Apa artinya lestari? Betul, tetap ada, tahan lama gitu ya kan, long lasting ya kan. Nah jadi konservatif, iya, wah jadi bahas banjir nih. Oke, anyway ada yang kampungnya di Sumatera? Ada yang kampungnya di Sumatera? Nggak ada? Rido Pak. Nabil, iya. Gimana? Saudara aman di sana? Nggak ada. Aman ya? Oh. Parah. Ya. Sisanya aman? Aman ya? Di mana kamu tempatnya? Fade apa ya? Rido di Riau. Nggak boleh gitu nggak boleh. Apa sih ini ya? Lagi musibah loh, Peter, astagfirullah. Lalu, gimana Rido di mana? Riau. Aman, nggak terdampak ya. Ini belakangnya juga di Sumatera juga. Aceh. Nah, gimana tuh? Terdampak? Jangan ketawa, itu bencana itu. Gimana? Oh gitu. Tapi di sana berarti nggak ada keluarga besar? Ada dari kakek. Oh dari kakek. Tapi udah tanya kabar di sana? Alhamdulillah ada yang luka doang. Oh alhamdulillah nggak terlalu nggak ada korban jiwa dari keluarga ya? Alhamdulillah. Ini parah nih pada ketawa-tawa nih, jangan ketawa. Parah. Rumahnya tenggelam. Oh iya ya, Peter Medan ya, benar ya? Medan magnet kali itu. Lah jadi gue yang kena ya? Sorry.
Enggak. Habisnya Peter bercanda mulu nih. Ini orangnya nih. Enggak, serius. Tapi kalau Peter ada saudara di Sumatera, enggak? Kakek ada di sana? Adanya bapak. Oh, adanya bapak. Tapi baik-baik aja ya. Tulang. Bau. Oke. Naboru. Parah. Itu iya tuh. Parah nih rasis. Parah Baslina parah. Udah lah ya. Iya. Dia seorang ini agak lain nih. Sobat bermarga. Oke. Udah ya kita lanjut ya teman-teman ya. Mau ngapain lah kita hari ini? Bahas ini ya Lagrange equation of motion for conservative system. Oh tadi ngomongin konservatif ya. Jadi konservatif itu teman-teman harus tahu nih sebagai mahasiswa fisika bahwa konservatif itu padanan katanya itu adalah kekal ya. Jadi konservatif system itu adalah sistem yang energinya kekal gitu ya. Nah kondisinya gimana sih teman-teman supaya energinya kekal? Dia biasanya nggak ada gaya geseknya gitu ya, nggak ada gaya eksternalnya gitu ya kan, yang membuat dia energinya jadi berkurang gitu ya kan. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke ini ya tadi teman-teman ya, ekspresi dari variational principle ya kan. Tentu teman-teman masih ingat kemarin kita bahas tentang ekspresi integrasinya ya, yaitu dengan J ya, di mana J itu adalah aksi dan J itu bisa kita nyatakan sebagai integral dari L dt. Ingat ini materi kemarin ya kan? Good. Nah sekarang di sini ketika kita apply variational principle itu variasinya itu harus bernilai 0 ya. Jadi kalau kita tambahkan faktor operator variasi ya kan di depannya. Nah itu nanti dia harus sama dengan 0 nilainya gitu teman-teman. Jelas sampai sini? Udah ya? Nah sekarang gimana cara kita mengevaluasinya? Ini sebenarnya yang kita udah bahas kemarin juga ya. Jadi kalau kita masukkan si operator variasinya ke dalam integrasi, kita akan punya ekspresi kayak gini nih. Ya, do-L, do-T ya kan? Do-L dt ya. Gitu ya, sehingga si do-L-nya ini bisa kita pecah jadi seperti ini nih teman-teman ya. Nah, paham nggak nih tapi masalah pecahan ini? Si yang mungkin saya kasih warna apa ya? Yang warna ungu nih teman-teman ya. Si do-L-nya itu kalau kita pecah itu dia akan jadi seperti ini nih. Ya kan? Ngerti nggak kenapa bisa begitu? Kenapa tuh? Ya, jadi ini sebenarnya karena ini lagi sih apa namanya? Turunan multivariable ya. Ini mestinya teman-teman belajar di kalkulus 2. Ini kenapa? Ini Peter tanya sama saya aja. Pak Jaki itu dipanggilnya apa Pak yang hijau? Yang hijau itu dipanggilnya delta ya. Disebutnya delta atau do gitu ya kan. Ini dia operator variasi sebetulnya. Delta kecil jadi delta gitu. Delta gitu. Delta. Tapi benar delta gede itu ada kapitalnya jadi ini. Jadi simbolnya segitiga tuh kalau delta gede. Jadi ini tuh sebenarnya huruf Yunani kan, Greek letter kan. Nah, Greek letter itu ada small caps, ada high caps juga. Betul, caps. Jadi kalau dia lagi high caps itu delta itu simbolnya kayak segitiga gini. Kalau huruf kecilnya tuh pakai simbol do ini gitu. Kenapa? Segitiga terbalik itu namanya gradient ya. Apa ya istilahnya? Kayaknya ada ya istilahnya. Nabla. Ya udah, nabla betul ya, nabla. Nah, itu dia, nabla. Apa ya itu namanya? Si deh kalau nggak salah. Itu si gede deh, iya. Enggak kan si itu ada yang begini, ini si kecil. Ini yang si kecil. Ini si besar yang ini. Kayaknya gitu ya. Tapi ntar lihat lagi deh ya, jangan bahas di sini lah ya. Fisika ya. Udah ya lanjut ya. Nah, jadi di sini teman-teman, si ekspresi yang ungu ini kita bisa expand jadi seperti ini ya kan? Kenapa? Karena L itu adalah Lagrangian ya kan, yang dia bisa saja berisi generalized coordinate yang bisa berisi Q, bisa juga ada Q dotnya gitu ya kan. Nah, tentu dia juga variabel terhadap T gitu ya kan. Jadi ini kurung ini artinya dia fungsi terhadap ya, terhadap koordinat ini ya kan.
dan Q dot dan juga T gitu ya. Anyway, ini juga nanti tergantung pada berapa banyak koordinat yang kita gunakan gitu teman-teman. Maksudnya kalau misalkan kita pakai sistem 2 koordinat, berarti nanti ada Q1 sama ada Q2-nya juga gitu ya kan. Oke. Kalau misalnya 2 variabel gitu ya. Jadi misalnya pakai X sama Y. Berarti X-nya itu si Q1-nya, Y-nya itu si Q2-nya gitu ya. Jadi Q ini adalah koordinat diperumumnya gitu ya kan. Oke. Dan ini bisa banyak nih ya kan. Misalnya sampai Qn gitu ya kan ya. Sama nanti berarti nanti akan ada Q dot n-nya gitu ya kan. Oke, terus habis itu T gitu ya. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke. Nah, sehingga dari sini ketika kita punya fungsi kayak gini ya kan, yang fungsi yang berisi dari banyak variabel, maka turunannya terhadap waktu pun juga harus mempertimbangkan setiap variabelnya tersebut gitu ya. Jadi ini sebenarnya intinya adalah aturan rantai juga sih, gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan, mungkin contoh yang paling gampangnya saya mungkin kasih contoh kayak gini deh. Misalnya kita punya, bentar ya. Misalnya kita punya Z, ya kan? Yang dibangun dari 2XY gitu ya kan? Nah sekarang kalau misalkan kita mau cari DZ ya kan? Nah berarti ini tuh kita harus menurunkan dia ekspresinya terhadap si X dan juga menurunkan dia terhadap si Y-nya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kita bisa dapatkan DZ atau mungkin DOZ gitu ya namanya. Atau ya DZ. Itu dia nanti kita bisa dapatkan pertama dengan turunan parsial ya. Jadi do per do X dari si 2XY. Kemudian nanti ada DX-nya di sini. Terus ditambah do per do Y dari 2XY juga gitu ya kan. Nah tapi nanti ada tambahannya adalah DY gitu ya kan. Oke. Nah nanti dari sini kita akan punya do per do X-nya itu kan, ya nanti ini bisa kita evaluasi ya teman-teman ya. Misalnya ini kan turunan terhadap X ya, berarti nanti jadinya 2Y ya. Oke. Nah tapi saya prefer untuk tetap menuliskan ini sebagai do Z per do X, DX ya kan. Ditambah do Z per do Y, DY gitu ya. Oke. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah berarti sekarang kalau misalnya operator D-nya kita tulis dengan delta ya kan, kayak tadi kayak gini, ini delta semua D-nya. Nah berarti kita bisa tuliskan delta Z sama dengan do Z per do X delta X tambah do Z per do Y delta Y gitu. Nah jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke? Udah ya. Nah berarti sekarang kalau kita punya L ya kan, yang merupakan fungsi dari Q sama Q dot, ya kan? Nah, berarti nanti ya sama tuh rumus untuk si do L per, mungkin saya tulis di sini ya. Misalnya ini kita pakai yang ini dulu ya, L-nya itu adalah fungsi dari Q dan Q dot. Maka do L-nya itu delta L-nya itu nanti akan bisa kita dapatkan dengan, ya sama rumusnya kayak gini, tinggal ganti aja L-nya, Z-nya dengan L, sedangkan XY-nya ini diganti dengan Q sama Q dot gitu ya. Jadi do L per do Q delta Q ditambah do L per do Q dot delta Q dot gitu. Udah jelas nggak sampai sini? Udah ya? Nah ini tapi kalau misalnya cuma ada Q sama Q dotnya doang. Kalau misalnya ini ada 2 variabel gitu ya. Misalnya ada 2 independent variable kayak misalnya Q1 Q1 dot, terus ada Q2 sama Q2 dot gitu ya kan. Anyway ini juga terhadap T gitu ya. Nah berarti nanti ini kan, ya udah ini berarti nanti punyanya si 1 ya kan. Nah terus habis itu ditambah lagi dengan punyanya si 2 nih ya kan. Jadi nanti teman-teman ganti ini sub-nya dengan 2 gitu ya. Ini do Q2 2, ini Q2 2 gitu ya. Dah gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi kalau misalkan kita punya banyak Q-nya ya kan, berarti nanti ya makin panjang juga tuh. Artinya nanti teman-teman bisa tuliskan dia sebagai sumasi nih teman-teman ya. Sumasi. Bentar. Nah, sabar. Berarti nanti kalau teman-teman misalnya punya ini sampai sampai titik-titik gitu ya kan ya. Misalnya dia sampai Qn gitu ya. Oke. Nah, berarti nanti ya ini teman-teman bisa ekspansikan dengan cara yang sama ya.
Nah, tapi nanti akan jadi sumasi nih sampai Q ke N ya kan? Ini N gitu ya. Nah, berarti artinya apa? Artinya ini bisa kita tuliskan dengan notasi sumasi ya, atau notasi sigma ya. Jadi kita bisa tuliskan dia sigma dari do L per do Q I delta Q I ditambah do L per do Q dot I delta Q dot I dari I-nya sama dengan 1 sampai N gitu ya. Nah, ini yang di-expand di sini nih, teman-teman. Jadi, do L itu sama dengan ini. Do L per do QI delta QI ditambah do L per do Q dot I delta Q dot I. Terus di sigma nih ya. Jadi, dia ini sigmanya ngikut nih. Gitu. Udah jelas nggak sampai sini, teman-teman? Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang nggak tahu mau nanya apa? Itulah ya. Udah ya, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Oke. Nah, ya udah ya. Tapi tenang aja, nanti teman-teman sebenarnya pas di UAS sih nggak bakal ditanya buat nurunin ekspresi ini sih. Jadi ini sebenarnya cuma buat membuktikan bahwa nanti kita bisa nih memodifikasi bentuk ini sehingga kita punya bentuk yang lebih simpel untuk menyelesaikan dalam bentuk persamaan Lagrange ini gitu ya. Udah sampai sini dulu deh, sampai bentuk 1041 clear ya? Ada pertanyaan nggak? So far so good. Okay, good. Alright then, so let's continue guys. Now what do we have? Sekarang kita punya apa nih? Kita punya ada do Q dot ya kan ya. Di mana do Q dot itu esensinya adalah turunan dari do Q delta Q terhadap T ya kan. Jadi D per DT dari si delta Q nih ya kan. Nah, sehingga suku ke berapa nih? Suku terakhir dari si ekspresi yang ini nih ya. Yang ini nih. Ya. Nah, ini bisa nih kita ganti nih ya. Jadi sekarang fokus kita hanyalah suku terakhir di suku terakhirnya nih teman-teman ya. Jadi kalau kita pecah ini kan dia bisa kita pecah jadi dua suku ya. Ada suku yang depan, terus ada suku yang kedua nih ya kan. Suku yang keduanya itu adalah ini ya, do L per do Q dot delta Q dot. Terus ada DT-nya ya kan. Jadi kalau kita pecah nih ya, suku kedua, kita bisa tuliskan dia sebagai integral dari do L per do Q dot delta Q dot DT. Oke, dari T1 sampai T2. Dan jangan lupa ini kita ada ekspresi ininya ya, sumasi ya. Jadi ini ada I-nya, terus ini sigma I gitu. Enggak I dot, ini I aja, jangan nambah-nambahin Anda ya. Oke ya, gitu ya. Nah ini jadi suku yang tadi barusan kita hitung tuh ya kan, kita bisa tuliskan seperti ini ya kan ya. Nah kemudian si delta Q dot-nya, sorry, ini saya hapus aja ya bagian sininya. Nah, jangan, oke. Ya udah nggak jadi, canda. Nah terus sekarang di sini si delta Q dot-nya, itu kan tadi kita bisa define kayak gini ya, D per DT dari delta Q, oke? Jadi ini si delta Q dot-nya kita bisa ganti dengan D per DT kali delta Q, oke? Ini saya kecilin dah, gimana ya cara ngecilinnya ini ya? Biar muat buat nulis di bawahnya nih. Wait ya guys. Oh no, I think we should only include this. Oke, jadi ini si delta Q dot-nya jadi bisa kita tuliskan dengan do L per do Q dot ya kan dikali sama D per DT dari delta QI ya kan. Terus habis itu ada DT-nya lagi di sini ya kan. Dari T1 ke T2 gitu. Oke. Nah, ini yang maksudnya ditulisin di situ tuh kayak gini nih. Oke? Udah ya? Jelas ya sampai sini ya? Nah, sekarang ini bisa kita evaluasi nih, ya kan? Gimana cara mengevaluasinya? Cara mengevaluasinya adalah kita bisa treat dia dengan menggunakan integral parsial. Masih ingat tuh integral parsial? Ini kayak gimana tuh integral parsial? Nah, UDV betul ya. UDV sama dengan? Gimana integral parsial? Anyway, ini nanti saya kotakin aja dulu.
Terus ini nanti teman-teman bisa ke 10,4 berapa? 10,43 tuh ya. Jadi ini ngelanjutin dari yang 10,43 nih teman-teman ya. Di sini ya, oke. Nah, jadi ini kalau kita integralkan nih, by parts, dengan integral parsial, nah nanti kita bisa ekspansi jadi kayak gini nih. Ya. Kebayang nggak tuh kenapa bisa kayak gitu? Enggak? Oke. Nah, ini dia pakai integral parsial tadi tuh ya, di mana integral parsial itu adalah ekspresi yang bisa kita pakai untuk mengintegralkan UdV ya. Jadi kalau kita punya UdV, integralnya jadi apa nih? UV, betul. Dikurang integral V du. Nice, bagus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti, per? Enggak ada pernya. Anyway, nanti kalau ini dia emang diintegralkan dari variabel tertentu gitu ya, nanti ini juga akan ada variabel batasnya juga jadinya gitu ya. Nah, sekarang di sini kita punya ekspresi yang mirip kan ya, kita bisa nyatakan dengan U sama V juga nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ekspresi ini tuh sebenarnya bisa kita treat ininya nih sebagai si U-nya, ya kan? Sedangkan yang sebelahnya itu adalah si dV-nya. Ya. Jadi ini U-nya, ini dV-nya, oke? Dan tentu nanti notasi sigmanya akan selalu ikut ya, jadi notasi sigmanya akan selalu ada, ya kan? Jadi di sini kita bisa fokus aja sama ya masing-masing ya. Jadi ini adalah U-nya, terus ini adalah dV-nya, ya kan? Nah berarti kan kalau kita mau pakai integral parsial nih, kita bisa define dulu ya. Misalnya kita tadi punya U sama dengan do L per do Q dot ya. Do Q dot ya kan ya. Nah, berarti du-nya itu adalah ya kayak U aksen gitu ya kan. Nah, ini adalah turunan dia terhadap si T nih. Jadi ini adalah D per dt ya, atau turunan terhadap T dari do L per do Q dot gitu ya. Oke? Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya ini du-nya ya kan ya. Nah, sedangkan V-nya itu apa? V d per dt delta Q terus habis itu dt ya kan. Nah berarti ini apa sih dv ya namanya. Nah berarti V-nya itu bisa kita dapat dengan mengintegralkan kan ya. Jadi kalau ini kita integralin ya kan, nanti kita akan dapat dv, sedangkan sebelah kanan yang tersisa tinggal si delta Q-nya aja gitu ya kan. Delta Q gitu. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman nih? Ya. Oke, nah yaudah berarti nanti dari sini kita bakal dapetin tuh apa namanya ekspresi untuk si V du-nya tuh ya. Bentar, kayaknya ada yang kurang deh. Oh, saya kayaknya kurang di sini deh. Ini tuh du per dt harusnya. Du per dt sama dengan d per dt dari si u-nya ini ya kan. Sehingga du-nya kita bisa tulis dalam d per dt kali do L per do Q dot dt gitu ya. Oke. Nah, sedangkan ini didapat dari integrating ya. Jadi ini kalau kedua ruas kita integralkan, ya kan? Nah, maka nanti kita akan dapat ekspresi ini ya. Nah, yaudah deh. Kemudian ini yang akan kita masukin tuh, ya kan? Jadinya apa nih teman-teman kalau kita pakai rumusan ini? Jadi ini mungkin kita tulis ke bawah ya. Jadi sekarang integral UdV-nya yaitu integral dari sigma dari U ya kan, do L per do Q dot, ini cuma nulis ulang soal ya, d per dt dari do L, delta Q, terus dt ya kan. Nah ini bisa kita ekspansi menjadi, apa tadi rumusnya? UV ya kan, U-nya siapa U-nya? Do L per do Q dot ya kan, terus V-nya apa? Delta Q gitu ya kan. Nah sekarang karena di sini tadi dia ada notasi sigmanya ya kan dari I ya kan. Karena semua variabelnya ini kita evaluasi untuk semua semua koordinat ya. Berarti ini kita bisa tambahkan dengan sumasi nih sigma I gitu ya kan. Nah ini ada I-nya, ada I-nya. Oke. Jelas sampai sini? Udah ya. Nah terus habis ini juga karena dia diintegrasi tadi dari T1 sampai T2 ya. Berarti nanti nilai ini akan kita bisa evaluasi dari T1 sampai T2 juga. Nah, tapi kita belum selesai sampai situ ya. Harus diapain lagi nih? Dikurang dengan
integral V du. V-nya siapa? Delta Q. Du-nya apa? D per dt dari do L per do Q dot. Terus habis itu dt lagi, ada dt lagi di sini ya. Aduh, susah amat sih nulisnya. dt gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah ini biar sama dengan apa yang ditulis di atas ya. Ini boleh nih kita taruh di sebelah sini ya. Nah terus kemudian karena again tadi ada notasi sumasinya ya. Karena di sini bisa aja multi koordinat ya. Jadi ini kita bisa tulis dengan sumasi I gitu ya. Dari T1 sampai T2. Nah ini yang akan kita punya nih di 10, 4, 3 tuh ya. Udah ya, sama ya teman-teman ya sampai sini. Jelas gak nih? Kita masih punya berapa menit lagi sih? Oh kita masih ada satu sesi lagi hari Kamis ya. Oke deh. Nah ya deh, nyampe sini deh. Jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Nah dari sini ya kan. Itu tadi adalah ekspresi yang sebelah kanan ya kan ya. Dimana tadi again ya, ini adalah ekspresi yang sebelah kanan doang nih teman-teman ya. Jadi dari yang kanan doang, atau suku kedua ya. Dari suku kedua, yang saya kotakin warna merah, ini berujung pada bentuk seperti ini. Oke? Yang kotak kuning, betul ya. Nah sedangkan ini sebenarnya nanti akan bernilai 0 nih. Kenapa? Karena tadi kan prinsipnya itu pada lintasan stasioner, itu kan deltanya si variabelnya itu bernilai 0 kan. Nah, jadi ini tuh yang bagian ini nih yang kita punya di lingkaran merah ini. Nah, itu nanti dia akan bernilai 0 nih karena delta QI-nya itu 0 gitu ya. Sehingga yang tersisa tinggal yang sebelah kanan aja untuk yang kotak kanannya gitu. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Mungkin saya akan angkat lagi ekspresi yang tadi kita punya di sini. Oke. Jadi tadi terakhir kan kita punya ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ekspansi dari kotak merah adalah kotak yang kuning tadi ya. Berarti kan integral dari, nah ini kita masih punya si sigma I untuk yang suku pertamanya nih. Do L per do QI, delta QI, terus dt ya kan. Ini untuk yang pertamanya nih ya. Ini maksudnya ini kalau kita kaliin, kalau kita buka ini dengan dt, ini kan jadinya begini ya. Ini yang warna biru nih. Jelas nggak? Nah sedangkan yang kotak merah, barusan kita ekspansiin tuh. Dia jadi yang kuning ya kan. Berarti yang kotak merah itu dia jadi ya the whole thing yang ini nih. Nah gitu ya. Oke, jelas nih sampai sini? Plus, gitu ya kan? Nah, cuma habis itu nanti bagian sininya ini akan yang warna hijau nih. Nah, ini akan bernilai 0 nih. Oke? Kenapa? Karena delta Q-nya, delta QI itu nilainya adalah 0. Ya kan? Karena prinsip stationary tadi ya. Jadi ini delta QI-nya akan bernilai 0 nih, ya kan? Nah, sehingga yang tersisa sekarang adalah integral dari sigma I dari yang ini ya atau si suku pertama ya kan ditambah dikurang ya, dikurang dari ini nih. Oke? Udah jelas nggak sampai sini? Nah, ini bisa nih kita gabung nih karena kalau teman-teman lihat nih, ini tuh dia sama-sama merupakan ekspresi dari integral pada batas yang sama ya, yaitu dari T1 sampai T2 ya kan. Nah, terus kemudian variabel integrasinya juga sama, yaitu dt. Dan kemudian dia juga sama-sama memiliki ekspresi sigma di sini, ya kan? Jelas nggak? Apa artinya? Artinya kalau di sini sama nih, yang ungu-ungunya sama, berarti kita bisa gabung nih ekspresi yang hijau, yang biru dengan yang hijau ini nih. Menjadi dalam satu kesatuan integral gitu ya kan. Anyway, ini dia tadi sama dengan 0 ya, sebelah kanannya ya. Oke? Nah, berarti sekarang kalau kita gabung, kita join nih nulisnya ya kan. Maka nanti kita bakal punya yang ungu, which is integral dari, bentar ini T1 ke T2 ya. Integral dari T1 ke T2 dari sigma I ya kan. Nah, kita gabung nih hijau sama biru sama hijau. Jadi ini kalau kita kotakin mungkin kita bisa tulis dia jadi do L per
do QI delta QI dikurang D per DT dari do L per do QI dot delta QI, ya kan? Nah, terus habis itu kita tutup nih ya. Nah, karena ini DT itu adalah ujungnya ya kan ya. Dan ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini yang kemudian ada ditulis di sini nih ya. Jadi dia jadi sigma. Nah, terus ada kotak besar nih ya kan. Do L per do Q. Oh, bentar. Ini kayaknya si do QI-nya juga bisa kita keluarin, guys. Bentar. Jadi ini yang kita ambil bahkan cuma wait. Berarti yang diambil tuh cuma yang ininya doang ya. Yang ini. Ya kan? Sama yang ininya nih ya kan. Sedangkan semua yang ungunya karena dia sama-sama semuanya, berarti kita bisa keluarin ya. Jadi ini nggak usah ditulis di sini, ini kita geser ke sini, terus ini kurungnya berarti begini ya. Nah gitu ya, mudah bukan? Bukan. Udah gitu teman-teman ya, jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya kelihatan ya, secara visual ya, ini yang warna again ya. Saya kasih warna lah ya biar gampang yang ngeliatnya. Jadi ini ada si birunya yang ini ya kan. Terus hijaunya adalah yang ini tadi ya. Nah ya. Terus habis itu ini ada tanda negatif di sini. Kita masih punya berapa menit lagi deh? 1. Ya Allah. Tambahin apa bang? 2. Saya ajar sih kita 9 menit lagi ya. Oke mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan dalam 9 menit sisanya. Enggak usah. Capek bener turunin ya. Ya. Ah? Oh kirain mau nanya. Udah semua. Mau misi kemana? Oh ya udah. Oke kita tungguin ya. 9 menit nungguin darah doang ini. Pak Patan. Ya. Mau nanya Pak. Mau nanya? Nah akhirnya. Seneng nih ditanya. Kenapa cuman delta QI yang di kotak hijau doang Pak yang 0? Sisanya kenapa nggak 0? Yang mana? Kenapa yang? Delta QI. Delta yang QI? Hijau, yang kotak hijau atas. Nah, yang ini? Kenapa cuman itu doang 0 Pak? Sisanya nggak 0? Yang si delta QI ini, kenapa dia 0 ya? Karena ini kan dia dievaluasi dari T1 sampai T2 nih, ya kan? Sedangkan kalau ini tuh delta QI yang di sini, ini tuh belum dievaluasi nih. Jadi sebenarnya esensinya bukan delta QI-nya yang 0, tapi delta QI yang dievaluasi dari T1 ke T2 gitu. Karena ini nih teman-teman. Jadi the integrated term brackets vanishes because, nah ini ya. Jadi delta QI itu bernilai 0 at the end points of T1 sampai T2 gitu ya. Jadi esensi dari delta Q ini adalah variasi dari koordinat generalnya, koordinat tipe umumnya. Dan ketika kita evaluasi dari titik 1 ke titik 2, itu dia karena itu adalah the actual path taken, ya kan? Berarti kan dia harusnya stabil tuh, ya kan? Karena udah dievaluasi dari ujung ke ujung kan tuh, ya kan? Nah berarti dia, karena dia harusnya stabil nilainya, berarti delta Q-nya dari T1 ke T2 itu bernilai 0 gitu. Berarti nanti suatu saat integral yang persamaan terakhir itu hasilnya juga 0. Kalau dievaluasi, tapi kan ini sebenarnya nanti masih perlu melibatkan perhitungan lagi kan, ya. Nah tapi sebenarnya mau kita lihat di sini ujungnya adalah gini. Oke teman-teman sampai sini udah clear? Ini sedikit lagi satu langkah terakhir nih. Nah jadi dari sini karena tadi kita tahu bahwa ini integral dari yang semua yang di dalam ungu bernilai 0 ya. Nah maka kita bisa simpulkan bahwa ini yang saya buletin merah itu harus bernilai 0 juga gitu. Jadi yang mau kita sederhanakan emang kita pengen ngilangin si delta Q maksudnya si nilai operator variasinya itu kita ilangin gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih warna biru sama hijau ini kan nggak ada deltanya ya, adanya do. Do itu artinya turunan dari do L per do QI, artinya turunan dari si persamaan Lagrange terhadap Q. Di mana Q adalah ya koordinat posisi gitu ya kan, bisa X, bisa Y, bisa theta, bisa R ya kan. Sedangkan ini adalah do L per do Q dot, artinya itu turunan si Lagrangian terhadap Q dot. Q dot itu apa? Turunan dari posisi. No, Q dot itu apa? Kecepatan. Jadi turunan terhadap si kecepatannya gitu. Nah, yang kemudian nanti diturunkan lagi terhadap waktu. Jadi di sini kita nurunin 2 kali nih ya. Yang di dalam itu adalah turunan terhadap kecepatannya, terus nanti kita turunin lagi terhadap si waktunya gitu ya. Nah, terus habis itu ya, again, ini tuh nanti harus bernilai 0 nih ya kan. Nah, karena dia nanti akan bernilai 0 berarti do L per do Q-nya itu minus
D per dt do L per do Q dot, nah itu harus sama dengan 0 ya. Sehingga do L per do Q harus sama dengan D per dt dari do L per do Q dot. Gitu. Nah ini sebenarnya esensinya tuh nanti di sini teman-teman. Ya jadi ternyata meskipun di awal kita punya ekspresi variational principle itu dalam notasi integral, ternyata nanti persamaan gerak bisa kita dapatkan dengan menggunakan turunan. Intinya gitu kesimpulannya ya. Jadi intinya nanti untuk menyelesaikan persamaan gerak dengan menggunakan persamaan Lagrange, itu teman-teman bisa lakukan turunan. Turunan apa? Turunan dari si L terhadap Q sama L terhadap Q dot yang diturunkan lagi terhadap waktu gitu. Kayak jelas nggak teman sampai sini? Ini objektif terakhir ini nih, yang warna merah nih, kotak kuning ya. Ini ya kotak kuning teman-teman ya, bukan keranjang kuning ya. Gak lucu ya? Sorry. Oh iya, makasih ya Peter ya, apresiatif sekali. Kayak, nih jadi konklusinya yang ini teman-teman ya. Do L per do Q minus D per dt dari do L per do Q dot, itu harus bernilai 0. Gitu. Nah nanti ini bisa kita aplikasikan nih untuk, banyak macam sih, tapi ini ada step-stepnya ya kan ya. Nah mungkin contohnya adalah kita bisa bayangin untuk kasus osilator harmonik deh ya. Jadi osilator harmonik itu apa sih? Osilator harmonik itu ya kayak yang tadi tuh, misalnya kita punya pegas ya teman-teman ya. Bayangin kita punya pegas nih, ya kan? Nah kemudian pegas ini berosilasi nih, ya kan? Misalnya di sini kita punya sumbu Y-nya begini, ya kan? Ini sumbu X-nya, ya kan? Nah berarti nanti teman-teman bisa bayangin di sini ya, simply kita bisa pakai koordinat X aja ya kan, untuk menggambarkan si posisinya gitu ya. Misalnya ini adalah posisi setimbangnya, terus habis itu si bendanya lagi ada di sebelah sini misalnya ya kan. Nah berarti kan koordinatnya simply adalah X gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Posisinya adalah si X-nya ya kan. Nah sehingga dari sini kita bisa bayangin nih, misalkan di sini bendanya bermassa M ya kan, sedangkan pegasnya bermassa K ya kan. Nah berarti kita bisa susun nih Lagrangian-nya ya kan. Gimana cara nyusun Lagrangian tadi? L sama dengan T minus V. T-nya apa teman-teman? Kinetik. Betul. Apa rumus energi kinetik? Benar. Setengah M V kuadrat. Di mana V-nya ini adalah ya turunannya si X kan, yaitu X dot ya. Berarti setengah M X dot kuadrat. Jelas? Benar. Good. Sekarang V. V itu adalah energi potensial. Dan energi potensial pada pegas, teman-teman masih ingat nggak apa? Setengah KX kuadrat. Setengah KX kuadrat. Betul. Sehingga L-nya, Lagrangian-nya itu adalah T minus V ya kan ya. Apa tuh T minus V jadinya? Setengah M X dot kuadrat dikurang setengah KX kuadrat. Dah, selesai sampai situ. Nah, berikutnya kita bakal susun ekspresi ini nih. Do L per do Q itu artinya do L per do dari si koordinatnya, posisinya. Di sini posisinya adalah X. Berarti yang mau kita cari adalah do L per do X-nya nih, ya kan? Nah, apa nih do L per do X nih jadinya teman-teman? Benar. L-nya kan ini tadi ya. Setengah MX dot kuadrat dikurang setengah KX kuadrat. Kalau diturunkan terhadap X jadinya apa? Itu punish. Pertama kita lihat ini ya, turunan ini terhadap X jadinya apa? Ya. No. 0. Jadi 0. Kenapa? Karena ini nggak ada X-nya kan? Betul ya, jadi ini akan jadi 0 dikurang. Nah, enggak, ini nggak 0, ini kan setengah KX kuadrat. Jadi apa? Min KX. KX doang ya, karena ini kan setengah dikali 2KX ya. Mungkin boleh lah kita tulis gini ya, setengah K dikali 2X gitu ya kan. Nah, berarti dia akan jadi apa nih? Do L per do X-nya? Min KX. Minus KX. Udah jelas sampai sini? Lanjut, berikutnya apa lagi nih? Kita perlu cari do L per do Q dot. Nah, berarti do X dot ya. Karena sistem koordinat yang lagi kita pakai itu adalah X ya. Berarti do L per do X dot, ya kan? Apa nih do L per do X dotnya? Benar. Apa? M X dot. Jelas ya? Atau mungkin kalau mau, teman-teman bisa tulis ini setengah M kali 2X dot gitu ya kan? Jadinya M X dot ya kan? Udah jelas nggak sampai sini?
Nah, tapi kita nggak berhenti di sini nih. Dia harus ada D per dt-nya lagi nih, ya kan? Artinya kita turunkan terhadap waktu nih. Jadi si ekspresi ini kita turunkan terhadap waktu. Jadi D per dt dari ini, ya kan? Berarti artinya apa? D per dt dari si mx dot, ya kan? Apa tuh jadinya? Benar. Mx double dot, betul ya. Mx double dot gitu. Apa sih? Heboh banget sih, suka nambah-nambahin. Bener ya? Double dot aja sebutnya. Udah dikit lagi nih. Oh, udah 40 nih. Dikit lagi. Terakhir. Nah, tadi apa? Terakhir kita punya apa? Do L per do X dikurang D per dt do L per do X dot sama dengan 0 kan? Berarti apa nih sekarang? Min kx. Do L per do X-nya apa tadi? Min kx. Minus kx dikurang. Nah, ini D per dt dari ini mx double dot sama dengan 0, ya kan? Atau kalau kita mau sederhanakan, kita bisa tulis minus kx sama dengan mx double dot. Atau x sama dengan negatif m per k x double dot. Nah, ini dia. Ya kan, ini yang kita punya di Newton kan di awal? Iya, ternyata dapat kayak gini. Gitu. Tadi kita saya sempat hilang arah, Pak. Hilang arah. Karena terlalu panjang ya, iya. Ya oke, jadi to sum up ya guys ya. It's a wrap, udah selesai. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah yang kita bahas panjang tadi sebetulnya adalah lebih ke penurunan bahwa dari variational principle yang kita udah belajar di awal pakai ekspresi integral itu bisa disederhanain. Gimana penyederhanaannya? Nah, itu tadi prosesnya panjang, ujungnya ini ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman hafal mungkin untuk kedepannya adalah ini nih, yang warna kuning ini ya. Jadi ini adalah ya tadi cara untuk mencari persamaan gerak dari Lagrange, dari persamaan Lagrange. Jadi once teman-teman bisa tentuin L-nya apa, nah teman-teman bisa tuh evaluasi secara parsial ya kan, cari turunannya terhadap posisi. Ya kan, L per do Q itu artinya tadi turunan terhadap posisi ya. Dan tapi ini tergantung nanti posisinya apa dalam koordinat apa gitu ya. Kalau dalam X ya berarti do L per do X gitu ya kan. Kalau ada tetanya berarti do L per do theta dan seterusnya ya kan. Nah, sedangkan yang ini adalah do L per do Q dot itu apa? Turunan dari persamaan Lagrange terhadap Q dot kecepatan, betul ya. Nah, terus habis itu dia diturunin lagi terhadap waktu gitu. Nah, habis itu udah tinggal masukin ke sini sama dengan 0 dan akhirnya dari situ nanti teman-teman dapat namanya equation of motion atau persamaan gerak. Oh, udah gitu. Yeay. Udah ya, jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini nanti ada beberapa aplikasi dari persamaan menggunakan Lagrangian ya untuk menyelesaikan beberapa kasus ya. Nah, nanti teman bisa baca-baca di sini. Ya kan, atau mungkin nanti bakal ada PR nggak ya? Biasanya kita Selasa ada PR nggak sih? Enggak. Kamis ya. Tapi minggu depannya udah UAS tuh. Ya udah lah ya. Ya mungkin nanti hari Kamis kalian kita bahas juga ya kasus-kasus ini mungkin. Langsung ya. Kisi-kisi ya. Asik sih tuh. Oke. Langsung soal ya, bukan kisi-kisi. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Cukup ya? All good ya guys? All clear? All clear? Alright then, so that's it for today. Thank you so much for the attention. And see you in our next session on kapan? Ya minggu depan, bukan ya? Tomorrow. It's the next di apa? Apa ya? Bahasa besok lusa tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Iya, makanya Bang, tomorrow. Tomorrow. Berarti tomorrow double dot. Tomorrow, thank you everything. Is okay Oh iya, for juga sama ya, my Banu ya? student. Sama ya? Everything good Itu juga sama enggak ya? Oke. and Nah, saya buka dulu. can say everything alright. Yes, thank you. Oke deh ya, makasih semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I love you guys.